Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas 5 soal fisika dasar UAS Fisika Dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairin Herawati dengan NIM F105120142 kelas IA2 dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok kedua yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, tentukan jarak tumbukan balok 2 sampai berhenti jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian, E-nya 0,3. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, A sama dengan 1,8 meter, MUK-nya 0,4. Yang ditanya itu A-nya yang lenting sempurna dan B lenting sebagian, jaraknya ya. Jawaban, nih F1 sebelum tumbukan, cari dulu F1 dengan rumus M1 di akar 2GH sama dengan dibagi M1. F1 sama dengan 2 akar 2GH per 2. 2-nya kita coret, jadi yang kita tulis cuman akar 2GH, yaitu akar 2 dikali 10 dikali 1,8, hasilnya akar 36. Akar 36 adalah 6. F1 setelah tumbukan, rumusnya M1 F1 ditambah M2 F2 sama dengan M1 F1 aksen ditambah M2 F2 aksen. F1 aksen ya, setelah tumbukan, yaitu rumusnya M1 F1 ditambah M2 F2 dikurang M2 F2 aksen per M1. Masukin angka, F1 aksen sama dengan 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 0 dikurang F2 aksen per 2. Kenapa F2 aksen? Karena kan M2-nya itu 1 ya, jadi kita tulisnya cuma F2 aja. Hasilnya yaitu 12 dikurang F2 aksen per 2. Nih kita mencari lenting sempurna. E-nya sama dengan minus dalam kurung F2 aksen dikurang F1 aksen per F2 dikurang F1. E-nya kita masukin langsung angkanya, yaitu minus dalam kurung F2 aksen, F1-nya kan tadi 12 dikurang F2 per 2 ya. Dalam kurung dibagi 0,6. 0,6 itu dari F2 dikurang F1, karena F2-nya tidak diketahui, maka kita tulisnya 0. F1-nya kan 6 gitu. Terus karena E-nya sempurna, yaitu hasilnya 1. E-nya itu bernilai 1 maksudnya. Sama dengan kita masukin saja angkanya gitu. Jadi 3 per 2 F2 aksen dikurang 6 per 6. Ini setelah disederhana ya dari persamaan yang pertama. Jadi hasilnya itu minus dalam kurung minus 1 per 4 F2 aksen ditambah 1. 1 sama dengan 1/4 F2 aksen dikurang 1. Ini setelah dikeluarkan dari dalam kurung. Jadi hasilnya itu 1/4 F2 aksen sama dengan 2. F2-nya 8. Kita mencari jaraknya dengan rumus W sama dengan delta EK, atau dengan rumus sigma Fx sama dengan setengah M2 F2 aksen. Bisa juga dengan cara μk dikali N dikali X sama dengan setengah M2 dikali F2 aksen. Langsung saja kita masukin angkanya. Ini 0,4 dikali 20 dikali X sama dengan setengah dikali 1 dikali 8. Hasilnya 8X sama dengan 4X sama dengan setengah. Lenting sebagian sama dengan 0,3. Rumusnya itu karena kita sudah menemukan F1, jadi langsung saja pakai rumus tumbukan, yaitu minus dalam kurung F2 aksen dikurang F1 aksen dibagi F2 dikurang F1. E sama dengan minus dalam kurung F2 aksen dikurang 12 kurang F2 aksen per 2 dibagi 0 kurang 6 dalam kurung. E-nya sama dengan 0,3 sama dengan 1/4. Ini setelah kita masukin persamaannya. Kita sederhanain persamaannya, jadi 1/4 F2 aksen dikurang 1 itu 1/4 F2 aksen sama dengan 1,3. F2 aksen sama dengan 1,3
dibagi 1/4 hasilnya 5,2. W sama dengan delta EK, masih sama dengan rumus yang sama, tinggal kita ganti F2 aksennya. Jadi hasilnya itu yaitu 8X sama dengan 2,6. X sama dengan 2,6 dibagi 8, yaitu 0,325. Soal nomor 2. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm jika dicelupkan dengan ke dalam air 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Tentukan massa jenis kubus jika kubus tersebut dicelupkan ke dalam minyak. Berapa bagian kubus yang muncul dari permukaan air? P air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3 dan P minyaknya 0,8 gram per cm kubik. Diketahui panjang rusuknya 8 cm, hanya 3/4 dari air. Massa jenis airnya 1 gram atau 1000 kg per meter pangkat 3. P minyaknya 0,8 gram cm pangkat 3 atau 800 kg per meter pangkat 3. Ditanya massa jenis kubus. Rumusnya sama dengan W sama dengan FA, atau massa jenis kubus dikali volume kubus dikali G sama dengan P air dengan volume tercelup dikali G. P kubus sama dengan 1000 dikali 3/4. Hasilnya yaitu 750 kg per meter pangkat 3. Yang tenggelam di minyak rumusnya itu FA sama dengan W. FA-nya P minyak sama dengan V tercelup sama dengan P kubus dikali V kubus. P minyaknya 800 dikali VC atau V tercelup dikali 750 dikali 0,000216, itu volume kubusnya. Berarti VC sama dengan 0,162 dibagi 800 sama dengan 0,000225. VC-nya sama dengan 2,025 dikali 10 pangkat negatif 4. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Ini kelihatan ya soalnya. Langsung saja kita cari diketahui nomor 3. Diketahuinya H1 sama dengan 2,5, P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5, H2 sama dengan 1, PO-nya 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal, G-nya 10 meter per sekon. Jawaban rumus menggunakan rumus ini yaitu P1 ditambah PG delta H sama dengan setengah PGF kuadrat tambah PO P1 ditambah PG dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan setengah PG V kuadrat ditambah PO. Masukin angka 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 2,5 dikurang 1 dalam kurung sama dengan 1/2 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 V kuadrat tambah 1,005 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya yaitu 44.000 sama dengan 5.000 V kuadrat. V kuadrat sama dengan 44.000 dibagi 5.000 yaitu 8,8. V sama dengan akar 8,8 yaitu 2,967. Yang B menggunakan rumus PO ditambah PG delta H sama dengan setengah PGF ditambah PO. Kita sederhanakan rumusnya menjadi delta H sama dengan setengah V kuadrat. V kuadrat sama dengan setengah dikali dalam kurung 2,5 dikurang 1. V kuadrat sama dengan setengah dikali 1,5 yaitu 3. V sama dengan akar 3 yaitu 1,73 meter per sekon. Terus yang 3 itu kita mencari perbandingan setiap H-nya, yaitu untuk H sama dengan 0,5, X-nya 2 akar H dikali H yaitu 2 dikali akar 2,5 dikali 0,5. X sama dengan 2 akar 1,25 yaitu 2,23. Untuk H sama dengan 1,25 menggunakan rumus yang sama, kita tinggal ganti H-nya H yang kecil yaitu 1,25. Jadi hasilnya itu 2 akar 3,125 yaitu 3,53 meter. Untuk H sama dengan 2 meter masih sama menggunakan rumus yang sama. Hasilnya itu X sama dengan 2 akar 5 sama dengan 4,47 meter. Oke, yang keempat. Sebuah bola besi memiliki jari-jari 8 cm. Di dalam bola besi tersebut, rongga yang berbentuk bola juga
terbentuk bola juga. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitung jari-jari rongga dalam bola besi. Massa jenis besinya itu 7.600 kg per meter. Jari-jari diketahui jari-jarinya itu 0,8 meter. Massa jenis besinya 7.600 kg per meter atau 7,6 dikali 10⁻³ kg per meter kuadrat. Pangkat 3. Jawabannya kita harus cari volume bola dulu menggunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali pi r kuadrat. 4/3 dikali 3,14 dikali 0,8 pangkat 3. Hasilnya 2,14357 meter pangkat 3. P sama dengan M per V. M sama dengan 7,6 dikali 10 pangkat 3 dikali 2,14357 sama dengan 16,291 kg. Nomor 5. Gambar di samping merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Arah kecepatan udara ke atas. Lukiskan bentuk irisan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk irisan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Jadi saya menggambar menggunakan garis horizontal dan vertikal, yaitu X dan Y. Mengapa hasilnya bisa seperti tersebut? Karena setiap benda yang bergerak searah dengan jarum jam dan kecepatan menunjukkan ke atas, maka hasil dari persamaannya akan positif. Oleh karena itu, kenapa pada gambar arahnya ke arah X positif? Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.